Selamat datang di presentasi siklus dan jenis batuan Geografi 10.2 MIPA. Kenalan yuk sama anggota yang bertugas. Ada M. Rizky Alfala, ada M. Rizwan Andrika, ada Nabila Syahira, ada Nursifa Sakina Agata, dan ada Raffi Aryan Habibi. Ayo kita mulai. Kalian penasaran gak sih gimana sih siklus batuan di bumi terbentuk? Kita simak penjelasan berikut ini. Siklus ini berawal dari magma yang mengalami pendinginan sehingga akhirnya menjadi sebuah batuan beku. Dari batuan beku ini akan mengalami pengikisan, pengendapan, serta pelapukan yang akhirnya akan membentuk sebuah batuan sedimen. Dari batuan sedimen ini, apabila di beberapa kondisi tertentu akan terkena beberapa suhu-suhu yang tinggi sehingga akhirnya membuat sebuah batuan metamorf. Tetapi dari batuan beku bisa menjadi batuan metamorf apabila terkena beberapa suhu-suhu yang tinggi. Batuan metamorf yang terletak di dalam bumi akan terus mengalami peleburan serta akan meleleh dan akan kembali menjadi magma. Sehingga siklus tersebut terus berulang dan menjadi siklus batuan bumi. Yuk kita kenalan sama 3 jenis batuan. Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk akibat magma yang membeku. Kalau batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat adanya pengendapan atau sedimentasi. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terjadi perubahan fisik maupun kimiawi. Yuk kita kenalan sama contoh-contoh batuan dari batuan beku. Berikut ini adalah contoh batuan beku. Yang pertama, obsidian. Fungsinya adalah untuk membuat senjata seperti pisau, panah, mata tombak, pencakar, dan senjata tajam lainnya. Yang kedua adalah pumice atau batu apung. Fungsinya adalah sebagai bahan abrasif pada berbagai produk, industri, dan agregat beton ringan. Yang ketiga adalah andesit. Fungsinya adalah sebagai material pada bangunan rumah. Yang keempat adalah basalt. Berfungsi sebagai agregat dalam proyek konstruksi, fondasi jalan, agregat beton, dan agregat aspal atau trotoar. Yang kelima adalah diorit. Fungsinya adalah sebagai batu ornamen dinding, lantai bangunan gedung, dan pengeras jalan atau fondasi. Yang keenam ada granit. Fungsinya adalah sebagai bahan pembuat gedung, jembatan, paving, monumen, perhiasan, dan permata. Dan yang terakhir adalah dacit. Dan fungsinya adalah sebagai agregat proyek konstruksi. Lapilito dapat digunakan untuk bangunan-bangunan sebagai semen alam. Riolit dapat digunakan sebagai pendamping konstruksi bangunan dan juga sebagai pelengkap ketika membuat sebuah gedung. Yuk kita kenalan sama contoh-contoh batuan sedimen. Konglomerat dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan biasanya menjadi batuan hidrokarbon. Batu lempung dapat dimanfaatkan untuk membuat semen, batu bara, dan agregat lainnya. Batu gamping dapat digunakan untuk sektor industri, pertanian, bahan keramik, dan biasanya digunakan sebagai bahan pemutih. Batu pasir dapat digunakan sebagai material dalam pembuatan gelas atau kaca. Batu serpi atau shell mengandung bahan organik yang perannya adalah sebagai perangkap gas alam atau minyak bumi. Shell juga dapat dihancurkan dan dicampur dengan air untuk menghasilkan tanah liat yang dapat dibuat menjadi berbagai benda yang memiliki nilai guna. Dolomit merupakan batu yang berguna sebagai bahan baku penting yang digunakan industri gelas dan kaca, industri keramik dan porselen, industri refraktori, pupuk, dan pertanian. Green sand bermanfaat sebagai amandemen tanah organik yang dapat menyerap kelebihan air di tanah yang kaya akan tanah liat dan untuk mencegah kehilangan air di tanah berpasir. Gypsum memiliki berbagai kegunaan seperti sebagai bahan obat-obatan, produk kecantikan, dan material bangunan. Namun, secara umum, gypsum dimanfaatkan sebagai pelapis interior untuk dinding dan plafon. Batu bara berfungsi sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik sekaligus bahan bakar transportasi, bahan yang menghasilkan produk gas, bahan dasar pembuatan semen, dan masih banyak lagi. Yuk kita kenalan sama contoh-contoh batuan metamorf. Batu marmer kebanyakan digunakan sebagai lantai, batu tempel, atau batu hias, sampai digunakan dalam seni kerajinan ukir dan pahat. Granulit atau lebih dikenal sebagai batu granit memiliki fungsi yang lumayan sejenis dengan batu marmer, yaitu sebagai bahan untuk membuat gedung, jembatan, paving, monumen, perhiasan, permata, atau juga dapat digunakan dengan cara dipoles pada lantai ubin, di atas meja, dan lain sebagainya. Batu kuarsit sering digunakan sebagai bahan pembuatan bola refraktori, bahan penggosok untuk industri gelas, dan bahan bangunan sebagai agregat, lantai, dan dinding. Batu sabak sering digunakan sebagai atap rumah serta interior lantai karena daya tahan dan tampilannya yang menarik.
Batu genes sering digunakan menjadi blok dan lempengan pada berbagai bangunan, paving, dan pagar. Batu fillet sering digunakan sebagai bahan isolator elektrik dan bahan bangunan. Batu grafit sering digunakan sebagai bahan baku untuk baterai kering, bahan pencampur pelumas, cat, dan sikat dinamo. Batu tanduk sering digunakan sebagai agregat dekoratif, lantai, rumah, dan sebagai bangunan batu. Batu serpentinit sering digunakan sebagai bahan pembuat pupuk, bahan bangunan, dan pengeras jalan. Yuk kita kenalan sama contoh-contoh batuan mineral. Yang pertama, quartz berfungsi sebagai pembuatan filter, kontrol frekuensi, timer, sirkuit elektronik yang menjadi komponen penting dalam ponsel, jam tangan, receiver televisi, dan beberapa alat elektronik lainnya. Yang kedua ada magnetit, berfungsi sebagai bahan dasar dalam pembuatan tinta kering. Yang ketiga, fluorit, berfungsi dalam metalurgi, keramik, dan industri kimia. Yang keempat ada apatit, berfungsi untuk bahan baku dalam pembuatan pupuk. Sekian dari kami, thanks for watching, see you!